Satu lagi, Strata 1, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2015 di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Saya kampus Indralaya. Kemudian konsentrasi Teknik Kendali dan Robotika. Tahun lulus 2020. Jadi lama lama saya kuliah itu selama 4 tahun 8 bulan. Sedikit terlambat, tapi tidak apa-apa, yang penting selesai. Judul skripsi, Sistem Keamanan Panel Sel Surya berbasis pemindai wajah menggunakan algoritma deep learning. Eh, Pembimbing skripsi saya itu Bu Hera Hikmarika. Namun untuk sistemnya itu deep learning ikut dengan Bu Suci. Untuk proyeknya ini ikut proyeknya Pak Bakti. Jadi 3 dosen langsung saya hajar. Ya, mantap. Lanjut ke pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja saya pernah jadi asisten laboratorium kendali dan robotika. Saya memegang praktikum PID trainer, kalau tidak salah. PID trainer. Kemudian tahun selanjutnya dipercaya untuk menjadi koordinator asisten laboratorium selama 1 tahun, tahun 2019, 2018 sekitar itu. Kemudian pengalaman kerja saya selanjutnya itu menjadi teknisi instrumen, magang di PT Medco. PT Medco di arah Jambi itu ya, selama 1 bulan. Nah, buat teman-teman yang nanti akan kerja praktek atau KP, kemudian teman-teman yang ingin apa namanya berkecimpung atau apa kerja di dunia kerja industri, eh, saran dari saya ini, saran Anes dari saya yang sudah pernah mengalaminya, itu ketika KP kalau bisa jangan 1 bulan lah, minimal 3 bulan. Jadi kalau udah 3 bulan tuh udah enak, ilmu yang diserap banyak, udah kuat, udah lengket. Jangan sebulan, percaya sama saya deh, sumpah, udah enak. Buta kalian, nggak semuanya keserap. Jadi kalau bisa sih ya jangan 1 bulan lah. Tapi ya itu preference masing-masing lah. Ada mungkin teman-teman ada yang pengen jadi BUMN, ada yang pengen PNS dan lain-lain, ya terserah lah. Penting kalau seandainya teman-teman ingin kerja di industri atau mungkin nantinya seperti saya belum kebagian jatah BUMN dan PNS dan sebagainya, dan adanya ini industri di dunia industri, ya ya udah, kalau bisa lebih dari 1 bulan lah. Lanjut, saya lulus 2020. Kemudian keterima kerja di 2021. Saya lulusan COVID pertama yang tidak diarak-arak, tidak dilakukan apa namanya sumpah-sumpahan itu yang pakai toga. Ya, saya lulusan pertama dari Unsri yang tidak dilakukan wisudanya. Jadi untuk pekerjaan juga, lowongan pekerjaan itu cukup sulit. Kalau nggak punya orang dalam sangat susah. Kemarin itu yang ada cuman pabrik sawit dan tidak diakses sama orang tua untuk bekerja di luar Sumatera. Ya, akhirnya saya bekerja di tahun 2021. Saya menganggur hampir 10 bulan. Pekerjaan pertama yaitu sebagai junior instrumen dan control engineer. Pekerjaannya itu bekerja di perusahaan PT Poso Energi, itu perusahaan EPC, Engineering, Procurement, and Construction. Yaitu perusahaan yang eh, menyediakan jasa ataupun menggunakan jasanya sendiri untuk untuk mendesain engineering, keteknikan, kemudian untuk procurement, pengadaan barang-barangnya, dan construction atau pembangunan yang ingin dibangun. Selama 6 bulan saya berada di Cilengsi, itu melakukan review dokumen dan lain-lain. Lanjut, saya dikirim ke project site, yaitu di mana tempat saya bekerja sekarang. Pertama saya sebagai project engineer, yaitu tugasnya bertanggung jawab atas segala eh, kegiatan yang menyangkut instrumen dan kontrol di pembangkit listrik ini ketika masa proyek. Semuanya, mulai dari barangnya datang, list-list barangnya, melakukan dokumen, mengecek dokumen, membuat dokumen punch list apabila ada permintaan untuk garansi dan lain-lain, kemudian commissioning, dan lain-lain banyak lah. Dan terakhir, sekarang saya dipercaya untuk ditinggal sama teman-teman yang lain, teman-teman proyek saya, untuk saya tinggal di sini dan sebagai
Operation and Maintenance Technician. Sedih emang, tapi ya disyukurilah kerjaannya dekat nanti. Saya kerja sebagai teknisi instrumen dan kontrol di sini. Jadi insya Allah saya akan coba berbagi apa aja instrumen dan kontrol yang ada di pembangkit listrik tenaga mini hidro tempat saya bekerja hari ini. Oke, kita akan masuk ke materi. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom chat. Nanti akan saya coba saya akan coba jawab pertanyaannya ketika sesinya udah selesai atau nanti di pertengahan sesi akan kita coba jawab. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kemudian apa yang saya sharing mungkin ada salah atau salah kata atau keliru ya, atau teman-teman juga ada yang lebih jago dari saya, ya itu mohon dimaklumi. Saya akan mencoba eh, hal yang terbaik dari saya. Oke, kita coba masuk ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi inti, ada beberapa eh, keahlian yang mungkin adik-adik harus kuasai ketika ingin bekerja di industri. Yang pertama itu jelas analog dan digital. Harus tahu sinyal analog itu apa, sinyal digital, kemudian perangkat-perangkat analog yang bagaimana, perangkat digital gimana, dan sebagainya. Kemudian harus tahu cara menggunakan alat ukur. Ini udah basic banget. Harus tahu cara menggunakan alat ukur multimeter untuk mengukur tegangan alternating current, arus arah, arus bolak-balik atau direct current, arus arah, harus tahu polaritasnya. Kemudian harus tahu di sini ada probe-probe-nya kan, ada pilihan-pilihan juga, harus mengukurnya bagaimana, pilih yang berapa ohm, pilih yang berapa ampere dan sebagainya. Harus tahu lah. Kemudian open loop, close loop itu udah harus tahu juga. Lanjut, harus ada punya skill basicnya itu yang jelas AutoCAD ya. Teman-teman udah harus bisa, harus udah mulai mainin AutoCAD. Zaman saya, mungkin saya yang kurang aktif ya. Jadi ketika mau dunia kerja, waktu cari kerjaan itu rata-rata udah harus memiliki basic skill AutoCAD. Harus bisa AutoCAD, harus bisa AutoCAD. Jadi teman-teman mulailah dari sekarang yang masih belajar, masih ini udah harus bisa nambahin garis, ngilangin garis, ganti warna garis, kemudian layer-layernya, kasih komen dan sebagainya udah harus bisa lah. Yang basic-basic aja minimal, jadi di CV teman-teman udah bisa dilampirin. Bentar. Oke, lanjut. Selain AutoCAD, ada yang namanya PNID. Buat teman-teman yang mau bekerja atau apa namanya, mengembangkan diri di dunia oil and gas, ini sangat penting nih. PNID di sini bukan proporsional integral derivatif ya, bukan. Tapi pipe and instrument diagram. Ini biasanya basic lah untuk teman-teman yang ingin bekerja di dunia oil and gas. Udah harus tahu legend. Legend tuh simbol-simbolnya. Ini apa artinya, ini apa artinya. Itu udah minimal harus bisa tahu baca instrumen-instrumennya. Mana yang suhu, mana yang level, dan lain-lain. Itu basic. Terus dipegang. Lalu ya teman-teman yang mau menjadi automation engineer harus bisa menguasai PLC atau DCS. Baik dari perangkatnya, mana backplate, mana power supply, mana CPU, mana modul-modulnya, modul komunikasi, dan lain-lain. Kemudian tahu apa namanya, yang dasar-dasar, istilah-istilah seperti redundant, kemudian Modbus, communication, dan lain-lain itu udah harus dipegang ya. Lalu terakhir ya SCADA. SCADA ini yang basic-basic aja, seperti kayak fungsinya apa, gitu aja sih. Itu basic-basicnya ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi ya, mengenai instrumen dan kontrol. Saya coba jelasin dulu pengertian awalnya. Instrumentasi. Instrumentasi adalah sebenarnya. Oh, geser kiri. Nah, instrumentasi adalah keilmuan tentang alat-alat atau piranti atau device.
Keilmuan tentang alat-alat atau piranti yang dipakai dalam mengukur dan memberikan informasi untuk mengendalikan suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Jadi instrumentasi itu keilmuannya ya teman-teman. Harus diingat, instrumentasi itu keilmuannya. Alat-alat dan piranti yang digunakan itu baru instrumen. Nah, di instrumentasi ini, dari definisi tersebut jelas bahwa dalam instrumentasi terdapat dua kegiatan yang merupakan prinsip dasar instrumen, yaitu mengukur dan mengendalikan atau mengontrol. Mengukur dan memberikan informasi, lalu untuk mengendalikan atau mengontrol. Apa yang diukur, apa yang dikontrol? Yang diukur itu banyak ya, kayak ada temperatur, ada tekanan, ada flow, ada level, ada vibrasi, ada gas beracun juga, ada proximity, dan masih banyak lagi. Ada apa? Kebakaran, ada api, ada juga apa? Kayak limit switch bisa juga. Kemudian apa yang dikontrol ya? Yang dikontrol itu bisa motor. Motor di sini bukan motor bebek, bukan motor roda dua, tapi maksudnya itu motor industri ya, motor tiga pasang. Ada valve juga bisa dikontrol, misal kayak kontrol valve bisa dikontrol. Kemudian ada relay dan sistem yang lebih kompleks. Eh, ada konten yang saya temuin di LinkedIn beberapa waktu lalu, waktu saya awal-awal bekerja sebagai instrumen dan control engineer. Dan ini cukup ngebantu buat saya memahami instrumen di lapangan tuh yang gimana sih. Nah, ternyata apa? Nah, ada 8. Ini instrumen di lapangan. Ada sensor, ada transmitter, ada controller, ada transducer, ada aktuator, ada indikator, ada recorder, ada analyzer. Ini instrumen yang di lapangan ya. Nanti di panel itu instrumen juga bisa disebut. Instrumentasi di lapangan nih. Yang pertama itu sensor ya. Kayak pengertiannya di sini ada sensor adalah detect physical stimulus. Jadi dia mendeteksi stimulus fisikal kayak panas, pressure, getaran, dan mengubah itu menjadi bentuk lain seperti sinyal, tegangan ataupun gerakan ya. Itu. Nah, sensor-sensor ini contohnya salah satunya itu termokopel, teman-teman. Termokopel ini sensor suhu ya, membaca suhu, mengubah panas menjadi tegangan elektrik. Sensor-sensor ini banyak, nanti akan saya coba jelasin, akan saya kasih gambaran juga contohnya yang lebih lengkap. Lalu dari sensor biasanya masuk ke transmitter. Transmitter ini mengubah sinyal yang didapatkan oleh sensor menjadi sinyal standar instrumentasi. Sinyal standar instrumentasi itu apa? Ada di sini nih. Sinyal standar instrumentasi itu ada banyak, cuman yang paling sering digunakan itu ada 3 ini. Ada 4 sampai 20 miliampere, ada 3 sampai 15 PSI, ada 1 sampai 5 volt DC. Nah, standar sinyal ini eh, bisa kita ada rumus untuk menghitung antara standar sinyal dengan pembacaan di lapangan. Oke, nanti akan kita coba pelajarin juga itu ya. Kemudian transmitter dan sensor ini nggak menutup kemungkinan mereka jadi satu device ya teman-teman. Jadi nggak harus satu sensor, satu transmitter baru ke controller. Nggak, ada beberapa device itu udah sensor termasuk transmitter. Kayak gambarnya ini ada temperatur transmitter. Ini termokopel. Biasanya udah ada sensor termokopelnya di bawah, langsung diubah sama si transmitternya, lalu dikirim sinyal instrumentasinya tadi ke controller. Lanjut ya, belum ada pertanyaan ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, saya ulangi, silakan bikin pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya coba jawab semaksimal saya. Lanjut dari transmitter, teman-teman, instrumen yang kedua. Lanjut ke instrumen ketiga, yaitu controller. Ya jelas, namanya controller, jadi bekerja sebagai otak dari sistem. Tujuannya itu bisa mengcompare, membandingkan, lalu menjumlahkan atau mengcompute data, mengolah data, bisa juga melakukan logika algoritma. Kalau teman-teman yang dulu belajar udah ketemu sama, atau Pak Hermawan udah balik belum tuh? Belajar dasar elektronika. Nah, nanti ada belajar gerbang-gerbang logika, ada gerbang logika AND, OR,
kemudian not and, not or, kemudian none, XOR, ada lagi, banyak lah. Nah, itu juga bisa dibikin di controller, digunakannya di controller untuk setelah melakukan logical algoritma untuk memberikan sinyal komen, memberikan sinyal perintah. Misal perintahnya ya tadi kayak kontrol, misal mau buka tutup valve, mau nyalain motor, matiin motor, dan lain sebagainya. Controller itu apa? Contohnya kayak PLC atau DCS. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas lebih dalam PLC dan DCS. Jadi hari ini kita akan bahas untuk instrumentasi dan kontrol di PLTM Batubara. Seperti ini. Nah, ini PLC or DCS, receive PV. PV ini apa namanya? Variabel, proses variabel. Artinya yang dibaca ya. Kemudian membandingkan, ini ada SP. Kalau teman-teman ingat diagram closed loop, itu kalau salah ya, ada gini, ada gambar sigmanya. Di sini set point kan. Nah, set point itu nilai yang ingin kita tuju. Kemudian di sini ada sensor. Nah, kemudian ada proses. Kalau diagram closed loop, ini ada feedback. Ini ada masukan. Nah, jadi PV itu pembacaan dari sensor kan, sensor. Nah di sini PV. Semoga aja benar ya. Kemudian ini feedback, feedback. Nah ini dari proses, setelah diproses, kontrol keluar MV, MV di bawah. Dia kirim feedback lagi, bacaan dan terusnya gitu untuk controller. Nah lanjut lagi dari controller. Bisa ke transducer atau langsung ke aktuator. Bisa, atau ke transducer dulu juga bisa. Jadi transducer ini fungsinya mengubah dari satu standar sinyal menjadi sinyal standar lainnya. Misal, barang controllernya tadi 40 mA. Nah, nanti si transducernya akan berubah menjadi pneumatik sinyal PSI, biasa dari PSI. Nah, dari PSI-nya ini akan mengirim sinyalnya aktuator untuk mengatur buka tutup valve-nya gitu teman. Instrumentasi lainnya itu ada indikator. Indikatornya itu profiling variable indication. Jadi membantu si manusia atau yang berbicara itu untuk membaca stimulus sinyal di lapangan dan bisa membandingkan dengan yang dibaca sama controller. Ada juga seperti ini laser gate untuk membaca proses, ada glass untuk membaca level. Instrumentasi selanjutnya recorder. Ini biasanya sih sekarang jarang digunakan, tapi banyak digunakan di ini di oil and gas. Dia menggambar grafik proses variabel over time. Jadi datanya bisa dikumpulin, biasa bulan mana, mingguan, waktu. Ada kertas digantiin. Lalu ada laser mengukur konsentrasi suatu tempat ya. Untuk mengukur pH, H2S, kemudian H2O. Saya contohin dulu, misal kayak kita punya sistem pendingin generator. Ya, jadi sensornya berpendingin air pendingin yang monitor air pendingin. Dibaca sama sensor, dia keluarannya apa, masuk ke transmitter, sehingga transmitternya nanti akan menentukan sinyal yang dibaca sama controller. Misalnya saya pakai termocouple, misalnya termocouple, ditransferkan menghasilkan 40 mA, dibaca sama controller. Oh, bunyinya saya asal set point kita tuju itu suhu generator kurang lebih dari 50 derajat Celcius. Sedangkan pada baca tadi suhunya udah 5. Nah, nanti si controllernya ini ngirim perintah ke transducer, ngeluarin sinyal untuk buka valve-nya sebesar misal bukanya yang awalnya 50%, kita buka jadi 75% supaya airnya lebih cepat mengalir. Jadi nanti yang bekerja juga maksudnya suhunya itu cepat dingin generatornya kayak gitu teman-teman. Cepat enggak lah ya.
Ada chat? Oh, tidak ada. Oke, sejauh ini belum ada pertanyaan ya. Lanjut lagi. Nah, kita coba saya mungkin beberapa contoh set di industri. Ada yang pertama temperatur sensor. Di sini ada video. Kita tonton sama-sama. Saya coba jelasin sedikit-sedikit ya. Oke. Temperatur sensor di dunia industri itu ada tiga jenis. Ada RTD, ada thermistor. RTD itu apa? Namanya resistan temperatur. RTD ini biasanya juga bersama-sama orang-orang engineer juga punya PT 100. PT kenapa jenis PT? Karena dia menggunakan platinum. Ini fungsinya dia. Gimana cara baca sensor cara suhu? Nah, jadi di dalam RTD-nya ini ada wire, ada logam platinum. Nah, kalau dia merasakan panas atau diberikan panas atau atomnya itu berubah baca ya, atau atomnya itu bergerak lebih cepat. Kalau suhunya naik, kalau atomnya bergerak cepat, itu ketika diukur resistansinya semakin naik, semakin meningkat. Nah, resistansi ini yang kita gunain untuk mengukur suhu. Bisa menggunakan perangkat yang mengkonversi dari resistansi menjadi suhu. Bisa atau ada modulnya, atau bisa multimeter juga, multimeter yang memiliki kemampuan untuk membaca resistansi jadikan suhu. Atau bisa juga menggunakan kabel PT 100. Bisa dicari di Google, udah banyak yang PT 100. Jadi ketika kita bersuara, nanti bacalah berapa derajat yang sensor yang dibaca. Akurasinya untuk ini 0,1%, teman-teman. Terus, nah, ini di industri banyak digunakan di industri seperti food processing, tempat produksi makanan, kemudian industri pembangkit. Gampang itu RTD ini banyak digunakan di industri yang tidak memakan atau tidak yang jarak sensor nggak jauh banget, kayak pembangkit nih, satu power plant. Jadi nggak kabelnya nggak turun kabel panjang. Nah, karena sedikit gambar nih bisa dilihat RTD-nya ini harus menggunakan kabel yang dikirimkan ke modul untuk mengubah dari resistansi menjadi suhu yang terbaca. Semakin panjang kabel, kita tahu maka resistansinya naik ya, teman-teman. Nah, maka si RTD ini banyak digunakan di plan yang tidak skalanya tidak bukan jauh-jauh dari kontrol robot, dari device pembacaan dari modul RTD-nya. Nah, dari RTD nanti kebaca kalau suhunya naik, resistansinya naik, maka akan baca suhunya berapa naik juga gitu. Kemudian RTD ini suhunya nggak bisa terlalu ekstrim, nggak kayak termokopel. Nah, ini ada termokopel ini suatu sensor temperatur yang memanfaatkan feedback effect. Nah, feedback effect kita lihat ya. Nah, feedback effect itu adalah memanfaatkan beda dua logam konverter. Nah, seperti ini, dua logam konverter, ini logamnya. Ini menggunakan konverter sama besi-besi. Nah, kalau dia dipanaskan, nanti dua lembaga ini akan menghasilkan energi listrik dalam skala 9 volt. Namanya ini ada di sini. Nah, namanya electromotive force atau EMF, sehingga
menghasilkan milivolt dalam kecil ya. Nah, milivolt ini yang diubah transfer menjadi sinyal frekuensi yang sebelumnya. Jenis-jenis termokopel ada banyak. Nih, lihat ketika dia beda jenisnya itu berdasarkan ada range suhunya, perbedaan dari range suhu, bisa juga di perbedaan ini apa namanya konduktor besinya, konduktor lain dengan konduktor ini. Nanti ada tabelnya ya, kita lihat sama-sama. Nah, termokopel dari guna apa? Dia bisa mengukur suhu yang ekstrim, bisa yang dingin banget, minus 1 derajat, bisa juga yang sedang sampai 2000 derajat Celcius. Ada tabelnya bisa kita lihat ya. Ini faktorinya karena industri yang sudah pakai kayak industri pembuatan kaca yang meleburkan biji kaca itu menggunakan termokopel. Dari dia keuntungannya juga jadi karena dia udah tergabung sama sensor, dia tidak merasakan sampai kayak tadi. Sehingga termokopel ini mau ditaruh jauh apapun, walaupun nanti sensornya dia modul analognya ada di mikrofon yang jaraknya 200 meter, pembacanya tetap sama karena yang dia kirim itu sinyal instansi ya, bukan substansi. Itulah kenapa termokopel ini digunakannya untuk lens yang gede, misal kayak lens di pipa satu kayak di 661, di 662, di sini, terus di pipa yang di ujung sana banyak. Pokoknya kalau untuk yang gede itu menggunakan termokopel. Ini industri pembuatan kaca atau boiler, pemanasan boiler ya kayak uap itu pasti menggunakan termokopel karena suhunya tinggi. Akhirnya ada satu lagi itu namanya termistor. Ini industrinya itu biasanya sebelumnya termistor ini menggunakan keramik, ini keramik kecil gitu. Ada jenis, ada NTC, ada PTC. Saya pun kalau lihat benda langsung belum pernah, tapi di video ini ada. Kita belajar sama-sama. Ini negatif overall coefficient. Jadi dia semakin tinggi suhu, resistannya semakin turun. Kalau yang ini positif temperature coefficient, semakin tinggi suhu, semakin tinggi juga kelembapannya, resistannya. Gunanya ini sensor ini biasanya di HVAC system atau ventilation air conditioning, kayak di mall di apa namanya kayak ventilasi AC di mall itu menggunakan HVAC sistemnya. Terus kayak di gedung tinggi rata-rata HVAC itu menggunakan NCC, menggunakan termistor. Nah, misalnya kayak ada AC yang udah canggih bisa ngatur otomatis, nah itu rata-rata menggunakan NTC ini termistor. Itu bisa digunakan di medical thermometer atau automotive engine. Ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut ya. Nah, ini yang termokopel tadi banyak ada IB, E, J, K, N, R dan seterusnya. Metalnya beda-beda. Tadi metalnya satu beda-bedanya. Nah, ini udah gabungan. Jadi satu metalnya udah gabungan platinum sama rhodium. Metal satunya lagi gabungan platinum sama rhodium juga. Ini chromium, yang ini copper sama nickel. Dan seterusnya. Untuk suhu juga beda-beda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi si engineer akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang mau dipakai menentukan tipe termokopel. Nah, ini contoh bedanya. Ini LCD. Sorry. Ini LCD. Kalau yang ini termokopel. Ini udah termokopel termasuk transistor kerja termokopel berdiri. Lanjut, ada namanya pressure sensor yang untuk
membaca pressure tekanan. Di sini ada pressure gauge. Ini yang indikator berarti ya. Untuk yang gambar tadi, ya teman-teman. Ini ada indikator, ada sensor, ada transmitter. Kita coba lihat ya. Nah, ini indikator berarti pressure gauge sebutannya. Lalu ada juga yang dia udah mengirimkan sinyal digital, namanya pressure switch. Ini pembacaannya. Nah, ini set pointnya. Jadi ketika si jarum hitamnya ini melebihi jarum merah, nah nanti dia akan mengirimkan sinyal atau nge-switch. Tinggal si kitanya mau pasang apa di sini. Mau pasang normally open, mau pasang normally close. Itu sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya ada pressure transmitter. Pressure transmitter berarti dia udah bisa baca checker, terus kasih sinyal instrumentasi untuk dibaca sama controller. Nanti controllernya itu bisa dipakai buat mengontrol sesuatu, atau bisa juga ditampilin di SCADA atau yang lainnya. Kalau pressure transmitter. Nah, biasanya untuk suatu perlengkapan yang udah ada pressure transmitter itu pasti ada indikatornya. Jadi untuk baca field device-nya, pembacaan di lapangan dengan pembacaan sama controller. Ini untuk kegunaannya dikalibrasi, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Ada sensor. Sensor berarti yang membaca aliran. Di sini ada flow meter, yang indikatornya ya, kita bisa lihat volume berapa, pressure-nya nanti. Kemudian kita lihat juga udah berapa liter pembaca air yang mengalir. Nah, sini ada juga switch. Kayak memang switch berarti dia kirim sinyal digital, kirim sinyal 100, kirim sinyal normally close. Tandanya kayak gini. Di plan-plan pembangkit ada pembangkit tempat kerja ada. Lanjut lagi ada flow meter transmitter. Berarti dia udah mengirimkan sinyal instrumentasi, sinyal analog. Jadi bedanya ini indikator, ini kirim sinyal digital, ini kirim sinyal analog. Kalau sinyal analog udah dikirim berarti dia bisa di-convert, bisa dibaca di controller, bisa kita tampilin, bisa juga untuk proses gitu. Lanjut lagi ya. Nah, ada juga level sensor industri. Namanya kalau indikator itu LPS. Seperti ini bentuknya. Ada yang bentukannya magnetik. Jadi ini ada kayak namanya yang bulat-bulat itu berubah naik. Ada juga level LPS yang kelihatan ini cairan-cairannya. Lanjut ada level switch. Kayak level switch berarti dia kirim sinyal digital. Dia kirim sinyalnya 1.0. Ini sinyalnya ada yang tipenya kontak, ada yang tipe lampu. Mungkin teman-teman ada di rumahnya yang menggunakan pelampung, kirim. Kalau di rumah pelampung untuk stop keran. Nah, kalau di sini dia kirim sinyal 1.0. Ada tipe juga pelampung. Ini nanti ada batasannya, bisa kita batasin. Kita kasih level-levelnya. Ada juga yang intinya konten langsung di bawah, sana di bawah ini dan lain-lain. Ada level transmitter. Transmitter ini bisa pakai ultrasonik, pakai cahaya. Bisa juga ada transmitter, biasanya ada kayak pipa panjang di sini sampingnya ini, sampai level transmitter itu juga untuk pembacaan level transmitter yang mengirimkan sinyal analog. Ya, lanjut lagi ada vibration sensor, ada proximity sensor. Nah, ini lebih ke sinyal-sinyal doang ya, nggak bisa dibaca biasanya. Kecuali proximity. Kalau proximity ini bisa juga untuk membaca speed untuk kecepatan suatu benda yang berputar gitu. Kalau teman-teman tahu prinsip takometer kan dia membaca berapa kali dia baca yang warna putih kayak plasternya gitu kan. Nah, kalau proximity juga gitu, nanti dia dibikinin gergaji gitu, kayak gigi beroda. Nah, di pembacaan 1
pulsa. Nah, inilah artinya pulsa yang dikelola sama controller. Ada rumusnya juga, dibagi berapa, bisa gigi 6, nanti dibagi berapa. Nah, itu yang akan membantu kita untuk pembacaan suatu kecepatan benda yang berputar. Lanjut lagi, ada gas detektor, ada detektor. Nah, ini gunanya untuk alarm, ya, alarm. Ini masuk ke instrumen juga, teman-teman. Masuk ke instrumen. Ini banyak digunakan di oil and gas, pasti dilakukan di oil and gas, karena oil and gas mengolah benda yang gampang terbakar, gampang meledak. Kayak gas detektor, gas itu ada dua jenis, ada gas racun, toxic gas, ada juga gas yang mudah terbakar atau meledak, combustible gas. Nah, ini ada gas detektornya. Jadi kalau dari pln itu kan banyak kebocoran, mungkin ada kebocoran gas kayak hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida itu wujudnya nggak ada, tapi dia beracun dan bisa meledak. Nah, itu kan gunanya gas detektor itu untuk memberikan sinyal ke controller tadi. Ada detektor, ada yang dia baca panas, ada yang dia baca infrared, apa namanya, panas di sekitar, dan lain-lain, teman-teman. Kemudian instrumen tadi bukan masukan juga, teman-teman. Ada yang buat output, kayak ya sebentar itu kayak kalau di pembangkit di OILS itu ada RLM kayak sama sirine untuk memberikan indikasi bahaya, untuk membuat orang-orang yang ada di plant itu segera berlindung atau berkumpul ke titik kumpul. Nah, itu termasuk instrumen juga, itu bisa masuk ke ranah instrumen karena dia memberikan informasi. Buat teman-teman, sekali lagi saya ingetin, kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat, nanti akan saya coba jawab. Kita lanjut lagi. Nah, yang tadi ya, ada sensor, transmitter, controller. Ini udah masuk ke pembangkit LTM tempat saya bekerja. Sebelum kita masuk ke materi, izinin saya buat putar video. Relax dulu lah, relax ya. Saya juga panik ini, deg-degan. Kita relax, tonton video pembangkit listrik tempat saya kerja sekarang. Nama PT-nya PT Cabang Putra. Di sini juga ada kandungan. Kami sistem pembangkitnya ini ground river, atau mengambil air langsung dari sungai. Beda dengan tipe yang ambil dari bendungan, dari danau. Jadi kalau ground river itu ada yang namanya itu. Bagian itu karena ini ada serepet, tugasnya untuk cepat-cepatan. Ini ada serepet, tugasnya untuk nyaring pasir-pasir yang langsung sungai. Nyaring pasir, kalau air itu sudah disaring, ya alirin airnya. Namanya apa? Iya. Ini slide-nya lubricant. Oke, sorry. Sebentar. Siap. Oke, terima kasih. Sekarang ada? Ada nggak? Ada ya. Oke, sorry, kita ulang berarti teman-teman. Sorry. Saya ulangi. Ini pembangkit listrik tenaga mini hidro ya. Mini hidro itu kapasitasnya di bawah 10 mega. Mikro hidro itu di bawah 200 kilowatt. Kalau yang mini hidro tadi di bawah 10 megawatt. Kalau PLTA, pembangkit tenaga air yang gede itu di atas 10 megawatt. Ini PLTN ya, skala kecil lah. Tipenya kami river, mengambil air dari sungai langsung. Air yang dari sungai kami bendung, lalu dialirkan
Nah, ada bagian namanya sand trap. Sand trap itu tujuannya untuk menangkap pasir seperti air itu disaring di sini. Setelah pasirnya mengendap, air lewat atas, lalu diarahkan ke waterway, jalur air. Airnya diarahkan hingga mendapatkan head untuk melalui pipa nantinya. Nah, ini pipa besar yang warna kuning. Jadi airnya dikumpulin di atas, namanya head pond, kolam tanah. Nanti baru dialirkan airnya terjun bebas ke bawah. Bentar. Ini head pond, kolam tanah namanya. Tujuannya menekan air yang melalui waterway tadi. Setelah airnya tenang, baru melalui pipa ke bawah, masuk ke bawah, nanti lewat bawah, masuk ke generator. Ini control room, operator dan sipil untuk mengumumkan beban, menaik-turunkan beban, semua dikontrol dari ruangan ini. Jadi semuanya sudah terkontrol secara remote, secara auto, tidak lagi manual lokal dari lain. Nah, ini pembangkit kami PLTM Batu Berak, ada 2 unit dengan kapasitas masing-masing 3,75. Jadi totalnya 7,7 megawatt. Kalau full load, dengan kondisi kemarau seperti ini, airnya tidak ada, itu bebannya di sekitar 1 unit dan setengahnya, sekitar 2 mega. Machine hall, nah ini panel-panel, sistem-sistem, kemudian sensor-sensor, ada sensor kayak saya bilang tadi, ada pressure gauge. Ini panel-panel, di sini ada sensor juga, pressure gauge, ada flow, dan seterusnya. Halo. Oke, putus ya. Saya lagi. Itu kita lanjutin namanya ya. Nah, ada sensor-sensor, ada pressure gauge, ada low switch, dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk pembangkit kecil seperti kami ini tidak selengkap oil and gas. Jadi kalau teman-teman mau magang, itu boleh ke oil and gas yang instrumentasinya lengkap, mantap. Ya, lebih kurang seperti itu teman-teman. Saya share screen balik lagi ke ya. Lanjut. Sekarang tampilannya ini udah tampilan PPT-nya ya. Oke. Nah, kembali lagi ke materi yang tadi, sensor transmitter holder. Saya akan tunjukkan perangkat-perangkat di pembangkit listrik ada air dan sensornya aja. Kayak sensornya banyak. Salah satunya ada pressure differential. Nah, pressure differential tujuannya membaca perbedaan pressure antara upstream dan downstream. Jadi kalau ini bacaannya 0,002 berarti dia tidak membaca perbedaan pressure. Berarti dia tidak bisa satu. Tapi kalau dia membaca pressure-nya tinggi, berarti dia berbeda pressure-nya ada ya. Itu dia bisa satu. Lalu ini udah termasuk transfer tadi, yang kirim sinyal
saya bisa baca sama controller, maksudnya controller dari LCD. LCD di sini rata-rata hampir semuanya menggunakan LCD jenis SDM. Ada 3 aplikasi yang menggunakan, ada Sketch, ada Unity Pro, dan Motion Expert. Nanti ke depan pertemuan akan saya coba baik program dari program PLC dari berbagai, kemudian bisa saya aplikasikan dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga namanya HMI, Human Machine Interface. Ini Human Machine Interface, jadi dia penghubung antara manusia dan mesin. Biasanya di panel-panel diperangkat masing-masing, bukan di SCADA ya, jadi terpisah. Ya biasanya ini digunakan di masing-masing panel. Nah, lanjut lagi SCADA, SCADA panjangannya Supervisory Control and Data Acquisition. Supervisory itu berarti supervisornya atau orangnya, ada operator, engineer, supervisor, dan lain-lain. Kemudian ada kontrol, berarti melakukan tugas kontrol, bisa memonitor, bisa membatasi, bisa remote dan lokal. Kayak di pemanggilan itu kami bisa naik turun beban. Itu tugasnya SCADA, fungsinya SCADA. Oke, lanjut. Internet itu. Nah, ini tampilan SCADA dari LTM Batu Barak. Nanti mungkin pertemuan saya coba buka secara langsung, pembacaannya juga bisa dilihat, pemrograman juga bisa dilihat. Untuk SCADA-nya kami menggunakan Sitek SCADA dari Aveva. Dari produk Schneider juga ada, cuman sekarang kami bisa kasih lihat. Nah, instrumen kontrol dan beberapa itu bisa terbagi menjadi 3 sistem. Sistem utama, sistem bantu, dan sistem common atau penggunaan bersama. Sistem utama ada MI, governor, DCP. Nanti saya jelasin. Ada auxiliary, peralatan bantu, cooling water, pendingin, oil lubricating, dari pelumasan, oli pelumas, dan temperatur break, yaitu pembacaan temperatur dan pengereman. Dan penggunaan bersama itu ada common, drainage, dan water. Nah, main inlet valve, barangnya yang mana nih? Ini main inlet valve. Ini yang bandul gede, ini main inlet valve, barangnya main inlet valve juga. Main inlet valve tugasnya itu jadi bukaan pertama yang memastikan airnya masuk ke arah turbin atau enggak. Sebagai safety valve, apabila unitnya shutdown tiba-tiba atau ada emergency, nah ini yang langsung berbentuk sehingga laju air akan stop dan turbin akan tidak mendapatkan suplai air, jadi turbinnya nggak terus berputar. Sensornya apa aja? Sensornya apa aja? Banyak sekali sensornya. Ini ada pressure transmitter, baca pressure untuk dikirim ke panelnya. Ini pressure gauge, ada 2 pressure gauge. Kemudian yang differential pressure yang tadi saya jelasin. Kemudian ada sensor limit di sini, lengkap kompleks. Jadi suatu sistem itu biasanya memiliki banyak sensor yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau mengontrol suatu sistem. Aduh, malah kayak gitu. Ini bentuk dalamnya namanya MI. Bisa lihat aja tipenya berapa. Lanjut ada yang namanya governor. Governor itu fungsinya untuk buka tutup di dalamnya ini, untuk mengatur banyak dikitnya air. Tadi kalau MI buat mengatur
memastikan airnya mengalir ke arah turbin. Kalau yang ini indikator eh, banyak sedikit air yang diperbolehkan masuk melalui turbin untuk memutar si shaftnya ini, memutar rotor. Nah, ini turbinnya di dalamnya. Ini dialirin air yang dia berputar, yang ngatur banyak di sekitarnya ini. Nah, governor ini apa? Staff ini kayak kisi-kisi ini governor. Ini gap fan. Tugasnya governor untuk buka tutup ini. Sensor-sensornya apa aja? Ini ada sensornya. Ada sensor level bukaannya, bukaan governornya. Kemudian ada level switch juga di sini. Ada switch buat posisi limit. Ada juga level switch di sini dan sebagainya. Banyak sekali sensornya. Lagi ini HMI-nya, yang saya bilang tadi, dia ada pembacaannya, bukaannya, get fan opening. Pembacaannya analog, menggunakan instrumennya itu sensor level, bukannya ada persen. Dia kamera kontrol panel ini ibaratnya ini pokoknya. Jadi di semua panel yang di bawah tadi, nah semua panel ini semuanya pasti kabelnya itu menuju satu panel. Panelnya ini ada kontrol panel, jadi dia yang jadi Tuhan di plan yang satu unit. Jadi plannya kalau dia minta start ini secara otomatis buka valve, nanti dia yang kirim sinyal buka valve. Nanti dia yang terima sinyal, terima sinyal untuk buka valve, kemudian buka CPSA, seterusnya hingga unit putar. Nah, si SCADA tadi ada hubungnya ke sini teman-teman, ke generator panel. Jadi kita naik turunin beban bisa dari jauh melalui SCADA, karena di generatornya terhubung langsung ke SCADA. Lanjut ke sistem bantu, ada cooling water system. Cooling water system itu sistem pendinginan kan. Pipanya pipa hijau, bisa dilihat ya, pipa hijau ini pendinginan. Dia ngedinginin apa? Ngedinginin oli. Olinya itu buat ngedinginin si bearing. Jadi saling mendinginkan. Nah, jadi airnya itu bisa masuk ke air radiator, mendinginkan di bawah ini. Air cooler ya kayak sistem mobil lah. Kemudian dia mendinginin oli juga. Ini namanya heat exchanger. Nah, anak-anak mekanikal mesti tahu nih. Heat exchanger dia mendinginkan oli. Jadi ada kisi-kisi masuk air ke situ untuk mendinginkan di dalamnya itu oli. Lanjut lagi ada oil lubricating. Saya bilang tadi dia fungsinya bisa mendinginkan, bisa juga memastikan si bearingnya ini tidak panas. Karena dia kan bergesekan terus langsung tuh dari si rotornya kan ada shaft yang lurus panjang gitu. Nah itu kan nempel di bearing. Nah dikasih oli supaya tetap licin, supaya enggak bergesekan terlalu menempel sehingga menyebabkan panas yang berlebih. Sensornya apa aja? Oil lubricating itu rata-rata sih sensornya sensor level. Nah, ini level flash yang saya bilang tadi. Kemudian ada transmitternya, ada level switchnya juga di sini. Ada voltmeter dan banyak lagi. Oil lubricating. Nah, sensornya ada suhu juga di sini, pembacaan suhunya dan sebagainya. Lanjut lagi ada temperatur and brake panel. Temperatur and brake panel itu fungsinya untuk mengerem unit ketika udah mau stop, itu direm lagi supaya dia tidak tetap berputar, direm biar cepat. Kemudian ada temperatur untuk pembacaan seluruh suhu dari suhu pendinginan dan cooling water, suhu oli, kemudian suhu stator, rotor, suhu bearing masuk ke satu panel ini. Sorry. Nah, terakhir yang penggunaan bersama itu ada namanya common.
common drainage and water penggunaan bersama ya. Di sini ada sensornya itu ada sensor level bisa di sini. Nah, sensor level dia tipenya tipe kontak yang ke bawah. Jadi ada yang paling bawah, paling pendek, paling panjang, kemudian dia yang agak pendek, kemudian dia pendek, ada yang paling pendek. Level-levelnya beda. Jadi ini low, ada level high, level ala-ala. Nah, seperti ini. Jadi si sensornya bacanya kalau dia level low, air segini. Saya pakai ini level switch bukan level transfer, karena kalau untuk level transfer itu dirasa sia-sia karena harganya mahal. Saya apalagi ini posisinya dalam ya. Nah, jadi penggunaannya juga harus ditentukan sama engineer-nya. Penggunaannya itu harus sesuai budget. Kemudian berpikir juga apabila mengisi listriknya juga harus murah. Kalau kayak gini ini levelnya level high. Nah, nanti kalau high dia sudah sampai sini terus keluar alarm. Kalau udah level alarm artinya itu udah melimpas, airnya udah naik tinggi. Oke, gitu teman-teman. Oke, saya stop sharing. Nah, selanjutnya kita ke sesi yang jawab. Kalau teman ada yang mau ditanyain silakan. Kalau mau coba pakai di sini boleh juga, tapi saya sarankan di sini. Karena kenapa ya? Di sini nilainya kecil, kemudian sistemnya yang kecil, nggak kebanyakan ilmu yang bisa didapat. Ya, tadi apa? Ada si Ahmad yang dari HP-nya di PTBA. Ya. Ayo teman-teman silakan. Apa udah kelihatan malam mingguan semua? Udah pakai baju ganteng semua kan? Bilang mau apa saja di sini. Udah ada, tenang. Ayo, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan. Udah jam-jam juga ya. Udah nggak tahan mau pergi. Bahkan saya kemarin yang pernah ada tahunnya kan. Ya itu. Saya sarankan sinyal ya teman-teman ya. Saya ulangi pertanyaannya kan ada yang Fikri Aulian yang angkatan 2021 itu menanya. Apabila biasa orang digunakan, sistem mengalami gangguan atau tidak berjalan dengan baik. Bagaimana cara mengetahui? Ya, kita ada yang namanya alarm. Kita setting alarm. Kalau sinyalnya hilang, muncul alarm. Jadi di program kita bikin memorable. Apa namanya? Di program PLC kita bikin persen itu memori MW. Persen MW berapa adanya. Nah, nanti kita bikin program yang sesuai sensor tadi sinyal limitnya MIV tadi dia buka atau tutup. Ketika sensor itu tidak baca, dia kirim alarm. Nanti alarm kita tampil di skala. Cara bikinnya ya kita cek kalau bisa. Tapi kalau saya sebenarnya pertama saya lihat dari skalanya. Saya lihat apa nih yang hilang. Saya lihat alarmnya sinyal MIV-nya hilang nih. Baru kita lihat program, karena bisa jadi dari antara SCADA ke programnya itu tidak terkoneksi dengan baik, bisa interrupt IP-nya, interrupt alamatnya. Kita cek dulu. Kalau emang di programnya upload downloadnya aman, kemudian di sini di programnya kita lihat sinyalnya beneran nol hilang, baru kita ke lapangan, kita cek lapangan. Kita lihat lapangan device yang mana, kita harus tahu tuh sinyal ini device yang mana, instrumen yang mana. Ini kita cek instrumennya ada indikasi lain kan? Ya, pertama visual dulu tuh dilihat ada
ada apa namanya kabelnya putus kah, atau kebakar kah, kena air kah, kena cairan kah, atau apa. Kalau di visualnya nggak ada apa-apa, baru kita cek kabelnya. Kita continuity itu misalnya ada double, kita gabungin ini di ujungnya kita gabungin lagi, kita ukur multimeter pakai buzzer aja. Ini nggak, kalau begini aman ini, tapi kabelnya nggak putus nih, baru kita cek lagi yang lain, bisa cek tegangannya, bisa cek arusnya, dan sebagainya. Banyak detailnya. Dan itu tuh kalau mau ajarin buat teman-teman yang baru kuliah, ya mungkin belajar untuk troubleshooting itu baik-baik dulu ya teman-teman. Saya juga awal-awal juga panik, saya juga nggak tahu harus ngapain, ditinggal sendiri sama teman-teman project kan. Tapi learning by doing, jadi mana cara ngasihnya, mana cara cari problemnya, ya enak lah. Kemudian izin tanya sampai kakak kerja di industri, KWK, sampai kerja di industri ya, kalau saya ya kayak teknisi bagi kita S1 itu kalau bisa jangan sampai, kalau bisa udah, kalau sebenarnya emang kerjaannya nggak nyaman, selesai nggak oke, mending cabut. Karena kita untuk skala S1 itu biasanya supervisor ya udah supervisi, nggak lagi ngerjain, kita udah maaf udah nyuruh orang gitu. Atau S1 bisa engineering, jadi kita yang desain untuk yang troubleshooting, untuk yang jalan itu biasanya anak-anak D3. Jadi teman-teman yang S1 nanti kalau kerja kalau memang nggak nyaman sama kerjaan, kalau memang nggak ada kerjaan, kalau bisa untuk belajar di lapangan untuk banyak ilmu. Tapi kalau seandainya dapat kerjaan yang lebih baik, why not? Maksudnya ambil yang memang sesuai dengan apa namanya gelar yang kita miliki, S1 gitu. Kemudian fun fact di industri ya jangan kaget lah. Mungkin di tempat kerja lain juga banyak ya. Cuman kalau di industri juga sikut-sikutannya banyak. Kemudian kalau industrinya kayak saya nih di perkampungan itu mantap itu masalah sosialnya. Jadi kayak kalau kita lewat tuh biasanya disinisin karena kita dianggap kerja di tempat orang lain, tapi ngeruk energi orang lain, gajinya buat kita gitu. Ya untuk masalah-masalah kayak begitu mah ya dinikmatin aja lah. Yang penting ya kerja, dapat gaji, dapat pengalaman, dapat ilmu, alhamdulillah. Lanjut lagi, izin tanya Kak, untuk PLC-nya memakai jenis apa saja ya Kak? Jenisnya untuk maksudnya tuh brand atau gimana nih? Kalau brandnya, kalau di pembangkit tempat saya bekerja, itu pakai Schneider. Cuman buat teman-teman kalau mau belajar itu banyak banget tuh. Kayak Omron, yang simpel-simpel Omron. Kemudian ada Allen Bradley, ada ABB, Honeywell, banyak sekali kalau PLC. Dengan bahasa pemrograman yang beda-beda ya. Kayak Omron ya. Setahu saya itu Omron tuh dia bisanya ladder diagram. Bahasanya ladder kan. Pokoknya minggu depan kita belajar. Jadi kalau Omron dia pakai ladder diagram. Kalau Schneider yang saya pakai ini itu ada tiga, bisa pakai ladder, bisa pakai pemrograman, pakai bahasa pemrograman kayak if, then gitu, C++ gitu. Kemudian ada satu lagi bahasa pemrograman namanya function block diagram. Function block diagram itu ya kayak logic diagram tadi, and, or gitu kan. Nah, cuman lebih enaknya kalau pakai function block itu kita nggak susah ngaturnya. Kalau ladder, teman-teman kalau belajar di ladder kan, kalau N itu kan dia berarti seri kan. Misal sensor A, sensor B, sensor C aktif, baru keluar outputan. Itu kan, itu kalau syaratnya cuma 3. Gimana kalau syaratnya ada 10? Misal ada sensornya ada 10, ada syaratnya ada 15. Wah, nggak muat kan itu, kita malah bikin lagi rang baru. Bikin lagi rang baru, wah ribet. Nah, kalau function block diagram itu udah enak. Dia cuma tambah satu konten, satu simbol N, nanti ada keluarannya tuh.
Mau bikin 10, mau bikin 15, mau bikin 100 juga bisa. Nah, itu keuntungan function block diagram. Cuman tetap ada kelebihan, ada kekurangan. Minggu depan kita bahas tentang PLC lah. Kita coba juga nanti, mungkin saya coba cari programnya. Silakan teman-teman yang mau download juga bisa. Nanti saya cari dulu programnya, saya upload ke Google Drive. Insya Allah kalau ada ya. Nanti kita coba otak-atik, kita bikin yang sederhana aja. Kayak misalnya nyalain lampu, matiin lampu. Terus yang seru itu ini, apa namanya, bikin sistem parkir. Misal kayak parkir lantai 1, lantai 2. Kalau lantai 1 penuh, pindah ke lantai 2. Kalau lantai 2 penuh, pindah ke lantai 1. Kalau penuh dua-dua, kirim kirim sinyal, kirim keluaran parkiran penuh. Nanti kita coba minggu depan, oke? Lagi nggak? Baik, Bal, terima kasih untuk knowledge share-nya. Untuk adik-adik kendali, boleh di-share kakak selain bekal teknikal, apalagi yang perlu adik-adik kita ini siapkan contoh soft skill tertentu. Ya, ini senior kita ya, ini alumni. Saya tahu nih Kak Syahrun ya, kayaknya. Kemudian apalagi yang perlu adik-adik kita ini siapkan contoh soft skill tertentu yang dapat membantu di dunia industri. Nah, tadi udah dijelasin Kak. Soft skill-nya itu kayak maksudnya yang udah harus kita kuasain banget ya, yang mau kerja di industri itu. Kayak sinyal analog digital udah harus bisa tuh. Kemudian aplikasi-aplikasi soft skill-nya kayak AutoCAD, PLC, SCADA, itu harus sudah tahu dasar-dasarnya. Yang paling penting itu AutoCAD sih. Teman-teman tuh udah udah mulai otak-atik AutoCAD. Jadi untuk di CV itu udah bisa masukin, udah bisa, kita nggak merasa berdosa kalau kita berbohong, aku bisa AutoCAD padahal buta sama sekali. Nah, itu nggak boleh. Jadi teman-teman udah harus mulai otak-atik AutoCAD. AutoCAD-nya tuh nggak harus yang 3 dimensi, nggak, yang 2 dimensi aja. Yang penting bisa bikin garis, tambah garis, kemudian bikin lengkungan, kemudian bikin komen, layer-layernya. Kemudian mau bikin kayak bujur sangkar gitu. Ya, teman-teman udah harus mulai hati-hati AutoCAD. Kemudian untuk PLC ya minimal tahu logika dasar aja, kayak kalau N gimana ladder masangnya, N gimana, kalau OR gimana, mau bikin latching gimana. Latching tuh nahan. Jadi kalau kita klik on terus dilepas dia tetap on. Itu di mana bikin latchingnya dan seterusnya, teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, sepertinya udah nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Ada ya. Oke, mungkin ini aja yang dapat saya sharing ke teman-teman. Sampai ketemu di Sabtu depan. Nanti materinya saya coba kirimkan melalui Pak Bakti. Untuk linknya di-download, bisa di-install juga aplikasinya. Ya maklum lah kalau seandainya aplikasinya crack, ya mohon dimaklumi. Yang penting kita bisa buat belajar ya. Buat belajar, bukan buat jualan, buat apa. Penting buat belajar lah, lumayan. Buat otak-atik PLC-nya nanti. Mungkin itu saja. Sebelum kita mengakhiri sharing knowledge pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga apa yang saya bagikan ke teman-teman itu ada benarnya dan juga dapat bermanfaat bagi adik-adik dan menjadi pahala juga bagi saya. Menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Subhanallah. La ilaha illallah. Oke, saya akhiri. Selamat malam minggu, teman-teman. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, yuk. Kakak.